Shalom Wisdomers yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali di Wednesday Bible Wisdom. Bapak Ibu, para Wisdomers sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Kami berdoa biar keadaan Bapak dan Ibu sekalian, para Wisdomers, baik-baik saja, sama seperti jiwa Wisdomers, baik-baik saja. Nah, sebelum kita melihat tayangannya secara full, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Terima kasih kalau hari ini kami boleh belajar Tuhan melalui tayangan Wednesday Bible Wisdom. Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan, kalau Engkau telah Tuhan menyiapkan Tuhan Yesus acara ini bagi kami semua. Boleh menjadi berkat bagi kami semua. Kami berdoa Tuhan Yesus Tuhan untuk para narasumber Tuhan, untuk Pastor Aruna Wirjo Lukito Tuhan, untuk narasumber tamu Tuhan Yesus, dan seluruh tim yang ada di belakang Wednesday Bible Wisdom, dan seluruh tim daripada GBI Kebon Sirih. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau yang ambil alih acara ini, dari awal, pertengahan hingga akhir, biar menjadi kehendak Tuhan yang jadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Wisdomers, selamat menyaksikan. Nah, dokter, siapa sih yang boleh menerima vaksin Nusantara? Katanya kan kalau sekarang nih yang komorbid, yang ada kelainan-kelainan, apalagi kalau kita melihat kelainan darah ya dokter ya, apakah itu bisa diterima dokter untuk menerima vaksin Nusantara? Pada dasarnya vaksin Nusantara ini memang untuk vaksin konvensional, saya juga mengikuti. Pada awalnya itu karena belum ada pengalaman dan penelitian, jadi untuk pasien-pasien misalnya gagal ginjal, pasien autoimun, itu pada awalnya tidak direkomendasikan. Tetapi sekarang sudah berubah, sudah diberikan rekomendasi apabila pasiennya dalam kondisi stabil. Misalnya dia ada autoimunnya tidak sedang kambuh, maka itu boleh diberikan vaksin. Itu vaksin yang konvensional. Nah, bagaimana dengan vaksin Nusantara? Vaksin Nusantara seperti saya jelaskan dari awal bahwa ini sifatnya imunitas seluler. Dan selnya dari mana? Selnya adalah autologus, artinya selnya berasal dari tubuhnya sendiri. Jadi, tidak secara teoritis itu tidak akan berpengaruh atau mempengaruhi komorbid. Jadi pasiennya ada DM, tidak akan mempengaruhi DM-nya. Bahkan dari pengamatan kita, dari pengamatan ini, ya, dari pengamatan kita, kemungkinan sel dendritik yang kita suntikan itu mempunyai efek yang baik terhadap komorbidnya. Jadi misalnya pada DM meregulasi gula darahnya menjadi lebih baik gitu loh. Gitu. Jadi gula darahnya lebih terkontrol gitu. Ya, dari pengamatan kita. Ya. Tentunya ini perlu penelitian. Ya. Tetapi efek negatif selama ini itu tidak ada dari pengamatan kita. Jadi aman. Seperti kita ketahui, ada salah satu artis di kita yang mempunyai autoimun, ataupun ada satu mantan Menteri Kesehatan yang juga mempunyai autoimun, juga menerima vaksin Nusantara ini. Atau bahkan ada mantan menteri yang juga pernah transplantasi hati, juga mendapatkan vaksin ini. Dan sampai saat ini efeknya tidak ada yang negatif. Semuanya memberikan respon yang positif. Ya. Ya. Luar biasa. Jadi kalau baca-baca berita, kan tadinya tidak bisa naik tangga, setelah divaksin Nusantara bisa naik tangga, tapi itu bukan klaim kita, tetapi itu adalah testimoni. Testimoni.
testimoni dari yang sudah divaksin ini. Tetapi itu bukan goal daripada penelitian. Ya, penelitiannya adalah penelitian fase 2 itu adalah menentukan dosisnya berapa. Tetapi testimoni yang ada, di mana kita bisa baca di media massa yang beredar, bahwa dari relawan yang kita suntikan, baik apakah itu dari selebritis, dari pejabat, dari anggota DPR, maupun dari masyarakat umum, relawannya, itu sampai saat ini belum ada yang melaporkan hasil atau keluaran yang sifatnya negatif atau efek samping yang negatif gitu. Oke, dokter. Jadi soalnya kan ini dokter, ketika COVID itu kan banyak akhirnya komorbid kan akhirnya jadi aktif gitu kan dokter. Jadi orang banyak takut gitu. Oke. Bukan aktif mungkin, jadi gejalanya lebih berat. Oh ya, oke. Oke dokter. Nah dokter, kalau kita tahu juga kan dokter, beberapa kemarin ada kasus bahwa hewan terkena C19 dokter. Apakah vaksin Nusantara juga bisa diperuntukkan buat hewan dokter? Saya kira tergantung hewannya hewan apa ya mungkin. Kalau itu mamalia gitu, saya kira bisa saja. Kan sama komponen darahnya itu ada sel darah merah, ada sel darah putih, ada monositnya. Ya. Jadi kalau monositnya bisa dirubah menjadi sel dendritik, sama saja bisa harusnya. Nah, dokter, sebenarnya apa sih dokter yang membuat dokter Joni, dokter Terawan, dan tim yang ada sampai harus buat vaksin Nusantara? Padahal kan vaksin-vaksin yang lain sudah ada. Kan enak dokter, nggak usah repot, nggak usah pusing gitu kan, ngambil vaksin yang ada gitu. Apa sih dokter yang membuat dokter Joni, dokter Terawan, dan tim yang lainnya akhirnya mau membuat vaksin Nusantara? Saya kira visi saya dengan Dr. Terawan itu sama. Jadi Dr. Terawan, walaupun beliau sudah tidak menjadi menteri, tetapi tetap jiwa pelayanannya itu sangat besar. Oleh karena itu tercetus ide seperti ini. Dan ini memang seperti salah satu ahli bilang dari Surabaya, yaitu Profesor Nedom, bahwa ini bisa memberikan harapan sebagai pelengkap atau mungkin sebagai solusi daripada kelemahan daripada vaksin-vaksin yang berplatform virus. Oke, dokter. Jadi seperti kita ketahui bahwa walaupun banyak sekali yang sudah divaksin tetapi tetap terkena COVID gitu. Jadi kita mungkin ini dapat memberikan solusi untuk hal-hal seperti itu. Nah, tadi dokter sudah bilang bahwa yang sudah divaksin akan bisa terkena virus lagi. Banyak kasus yang terjadi ya dokter ya. Ya, kalau kita amati dari kasus yang ada. Nah, artinya ya, seperti kita ketahui di Amerika Serikat sendiri sekarang sedang keadaannya seperti kita kemarin waktu heboh-hebohnya kasus COVID-19 ini. Jadi sekarang walaupun di Amerika sendiri kan sebetulnya mereka memakai vaksin yang baik, ya, yang efikasinya tinggi, yaitu vaksin Pfizer. Kemudian cakupan daripada vaksinasinya itu sudah hampir lebih dari 60%. Ya. Tetapi tetap sekarang mereka mengalami kondisi seperti kita kemarin-kemarin pada waktu heboh menghadapi COVID-19. Apakah efikasi daripada vaksin ini akan berkurang dengan bermutasinya virus, itu mungkin perlu penelitian lebih lanjut. Karena
kenyataannya ya seperti itu. Jadi kalau dengan vaksin Nusantara ke depannya artinya tidak perlu divaksin-vaksin lagi ya dokter ya? Cukup sekali divaksin aja dokter? Kita harus melakukan penelitian, Mm-hmm. tetapi sampai saat ini antigen yang kita pakai itu memang antigen yang dibuat itu berdasarkan virus Wuhan, antigennya yang kemarin, yang untuk uji klinis fase 2. Nah, tetapi kita lihat bahwa pada waktu varian Delta plus menyerang Indonesia, ya, dan ini berbarengan dengan follow up daripada uji klinis fase 2. Jadi kan kita memakai variannya varian Wuhan. Ya. Tetapi pada waktu kemarin itu kan kita terserang varian Delta masuk ke Indonesia. Sehingga banyak sekali yang positif, yang perlu perawatan sampai rumah sakitnya penuh, oksigen kurang, itu kan begitu. Tapi kalau kita lihat, kita kan melakukan follow up terhadap pasien-pasien fase 2 ini selama setahun, dari mulai April sampai April 2022. Dari April 2021 sampai April 2022, tiap bulan kita follow up. Gimana kondisinya, kena COVID apa enggak, gitu kan? Kita tanya. Nah, kalau kita lihat, ya walaupun kita pakai platformnya virus Wuhan, tetapi perlindungannya itu cukup. Dari sekian banyak, 85% tidak terkena. 15% terkena, itu pun kebanyakan ringan. Jadi, apakah antigennya, apabila virusnya bermutasi, antigennya perlu kita rubah atau tidak? Ini saya kira perlu penelitian lebih lanjut ke depannya. Ya, seperti kita tahu bahwa semua yang mengenai COVID itu masih terus berlangsung penelitian-penelitian yang belum banyak yang dapat kesimpulan yang definitif. Jadi, apakah ini akan melindungi terhadap varian-varian yang lain? Ini perlu kita lanjutkan penelitian-penelitian ini. Yang kemarin kita lakukan, kita mungkin baru ada kesimpulan nanti tahun depan setelah fase 2 ini selesai. Karena fase 2 ini kan menggunakan antigen yang mirip dengan virus Wuhan. Ya. Gitu. Apakah ini efektif, mencegah COVID-19 dengan dari varian yang lain? Kita mungkin baru tahu 1 tahun ke depan. Dan itu pun menjadi suatu pertanyaan untuk penelitian berikutnya, kenapa itu bisa terjadi? Ya, jadi kita terus doakan ya dokter ya, biar semuanya baik ya dokter ya. Tingkat efikasinya akan memberikan dampak yang sangat baik. Nah, ya. dokter, kemarin ya, tujuan kita adalah melindungi umat manusia ini terhadap COVID-19 ini. Keren banget dokter. Dokter, saya pernah dengar kabar vaksin itu katanya suka di-mix dokter, kayak sirup aja gitu, sirup merah sama hijau. Apakah vaksin Nusantara ini juga nanti ke depannya bisa di-mix dengan vaksin yang lain dokter? Maksudnya dengan vaksin untuk penyakit yang lain ya? Enggak, untuk COVID. Atau dari varian yang lain, virus COVID? Varian yang lain dokter. Jadi misalnya katakanlah tadi dokter sudah nyebut Pfizer, dicampur dengan kita gitu. Katanya mempunyai efikasi lebih baik gitu. Saya dengar ada beberapa negara yang hendak melakukan itu gitu dokter. Apakah Nusantara juga bisa seperti itu atau tidak? Saya kira maksudnya bukan dicampur kali di dalam satu penyuntikan ya. Karena ini kan berbeda. Yang satu perlu diproses, yang satu tidak gitu loh.
Kalau vaksin Pfizer itu kan sudah jadi, tinggal langsung disuntikkan. Ya. Tapi kalau kita kan harus ambil darah dulu, diproses, kemudian nanti 1 minggu kemudian baru disuntikkan. Oke. Jadi saya kira, nah tapi mungkin yang dimaksud adalah apakah seseorang yang sudah divaksin yang berplatform virus, ya seperti vaksin-vaksin konvensional yang ada sekarang, apakah bisa menerima vaksin Nusantara apa tidak, kan gitu? Itu mungkin pertanyaannya. Iya dokter. Jadi mungkin. Ya, jadi kalau sebelumnya sudah seperti saya, Januari sudah divaksin COVID-19 Sinovac, kemudian vaksin keduanya Februari. April saya divaksin Nusantara. Oke. Jadi dalam prosesnya artinya orang yang sudah pernah divaksin itu aman ya dokter ya kalau divaksin. Bisa saja. Iya, oke. Ya, karena berbeda ini. Seperti saya bilang tadi bahwa vaksin dari virus yang dilemahkan itu fungsinya untuk menimbulkan antibodi, sedangkan kita adalah menyiapkan imunitas seluler. Oke. Jadi jalannya saja sudah beda. Siap. Nah ini katanya. Jadi kalaupun seseorang dapat 2 vaksin ini, itu tidak masalah harusnya. Siap dokter. Nah dokter katanya saking kerennya vaksin Nusantara, dengar-dengar rumors itu katanya negara-negara lain seperti Turki sudah siap untuk membeli ya dokter ya, benar ya dokter? Untuk hal ini saya sebagai peneliti itu tidak mengetahui persis. Tetapi saya pernah ditunjukkan surat pemesanannya memang. Wow. Tapi saya tidak tahu itu surat pemesanan itu dari pemerintah Turki atau dari pihak swasta di Turki. Oh, okay. Misalnya perusahaan farmasi lah atau gimana. Tapi saya pernah ditunjukkan surat-suratnya. Dan saya tidak baca persis ininya. Saya cuma lihat aja, terus kemudian memang di situ sebetulnya yang dipesan itu bukan 5,2 juta, tetapi 5,5 juta yang tertera. Wow. Jadi bukan dipesan, itu sebetulnya bukan surat pemesanan, tetapi ada interest. Karena belum bisa dipesan, karena belum bisa dijual, karena uji klinisnya belum selesai. Jadi udah pre-order dulu ya dokter ya? Ya, jadi letter of interest. Letter of interest, ya. Iya. Wah, ini luar negeri aja udah percaya dokter ya, pastinya orang-orang dalam negeri juga pastinya percaya, lebih percaya dibandingkan orang luar negeri. Harusnya. Ya dokter, kapan sih vaksin Nusantara ini bisa dijalankan dokter di masyarakat? Kira-kira kapan dokter? Seperti tadi saya bilang bahwa semua sekarang itu penanganan COVID itu berdasarkan emergency use authorization karena sifatnya dalam kondisi yang pandemi. Ya. Ya, jadi kalau kita amati, wah ini ada efek baiknya, terus kemudian didasari dengan saintifik yang cukup, itu bisa digunakan gitu loh. Walaupun itu perlu tetap di dalam konteks penelitian. Jadi perlu terus diteliti. Seperti obat-obat COVID kan, dulu pertama kloroquine, terus kemudian setelah dipakai, terus kemudian ternyata wah efektivitasnya nggak bagus, efek sampingnya banyak, akhirnya sama WHO di stop. Gitu loh. Jadi ini memang belum ada sesuatu hal yang definitif untuk mengobati COVID-19 ini, termasuk di dalam pencegahan memakai vaksin. Ya, belum ada yang definitif. Semuanya di dalam penelitian. Seperti halnya vaksin-vaksin yang sekarang beredar juga itu masih dalam penelitian.
uji klinisnya belum selesai semua. Karena seperti tadi saya bilang bahwa uji klinis itu satu uji klinis saja perlu waktu 1 tahun. Ya, betul. Ya, jadi kalau kita ngikutin pakemnya uji klinis, dia perlu waktu 3 tahun dong. Iya. Iya. Kalau begitu, saat ini kan belum bisa dipakai harusnya. Iya. Wah, makin kacau dong dokter ya kalau ngikutin prosedural itu ya dokter ya. Ya, oleh karena itu ada yang disebut dengan emergency use authorization. Jadi apabila kita lihat fase 1 dalam 2 bulan aman, bagus, nggak ada masalah, kita bisa lanjut ke fase 2. Fase 2, 2 bulan, 3 bulan, bagus, kita bisa lanjut fase 3. Fase 3, 3 bulan, 4 bulan, bagus, efikasinya sesuai dengan tentunya penelitian itu kita akan melihat, penelitian yang baik itu akan melihat dari segi epidemiologi dan dari segi statistik. Ya. Seperti contoh melihat efikasi itu kita juga lihat jumlah kasus yang ada. Kalau jumlah kasusnya sedang banyak, mungkin penelitian ini bisa dipersingkat. Gitu. Tapi kalau kasusnya sedang menurun seperti sekarang ini, mungkin penelitian ini perlu waktu yang agak lama untuk mendapatkan kesimpulan. Ya. Gitu. Jadi itu ada statistiknya, ada perhitungannya, gitu. Oleh karena itu kita selalu mengacu pada penelitian yang baik, gitu, yang berdasarkan kaidah-kaidah penelitian yang sudah berstandar internasional. Gitu. Oke. Nah harusnya tadi kalau ngelihat kaidah-kaidah tadi ya dokter, emergensi dan apa semuanya harusnya ya semuanya mendukung ya dokter ya tentang terwujudnya vaksin Nusantara ya dokter ya. Iya. Nah dokter, Ya. kalau tadi kita bilang oke nih sudah gitu vaksin Nusantara, ingredient semuanya kita sudah tadi dokter jelaskan secara jelas sekali membuat kita makin yakin. Nah nanti dokter setelah itu sudah jadi, bagaimana cara pendistribusiannya dokter ya vaksin Nusantara ya dokter? Jadi ini juga masih dalam penelitian atau riset. Kita maunya bahwa nantinya itu bisa dilakukan di laboratorium-laboratorium di daerah-daerah, walaupun itu laboratorium yang kecil. Jadi nantinya kita buat dalam bentuk kit. Oke. Nanti di dalam kitnya itu ada petunjuk pemakaian atau petunjuk pembuatan. Kayak mie instan ya dokter? Ya, kayak mie instan dulu lah, zaman dulu waktu pertama keluar mie instan kan di belakangnya itu kan ada petunjuk pembuatannya seperti apa gitu loh. Nah, itu yang mau kita buat seperti itu. Oleh karena itu yang ditunjukkan oleh Dr. Terawan bahwa membuatnya itu tidak rumit ya dokter ya? Atau sesulit yang kita bayangkan gitu. Yaitu yang ditunjukkan di waktu dengar pendapat dengan Komisi 7 ya. Ya. Jadi nanti artinya ke depannya kalau tadi kita dengan katakanlah seperti mie instan tadi dokter, semua orang bisa melakukan itu ya dokter ya? Beli kit. Semua laboratorium. Semua laboratorium, oke. Orang yang kerja di laboratorium. Oke. Jadi artinya untuk masyarakat umum belum bisa melakukan itu sendiri, harus ada. Nggak bisa karena kan ada pengambilan darah. Oke, siap dokter, siap. Nah, kalau gitu dokter, harga nanti gimana ya dokter ya? Kira-kira dokter, apakah lebih mahal dibandingkan vaksin yang lain atau lebih murah dokter? Nah ini juga saya sebagai peneliti sebetulnya tidak mengetahui persis mengenai harga. Tetapi saya kira kalau pembuatannya bisa banyak, pasti harganya bisa ditekan. Oke. Berarti apa namanya? Kita juga menjaga jangan sampai harganya jauh daripada vaksin konvensional yang ada. Ya. Apalagi tapi nanti walaupun kita ini berbeda gitu. Apalagi nanti kalau semua halnya bisa diproduksi dalam negeri, kemungkinan lebih murah akan lebih banyak ya dokter ya? Pasti lebih murah. Iya.
Nah, dokter, kalau kita udah divaksin nih nanti, kan orang lain tuh katanya perlu di booster. Kita tuh ke depan nggak perlu di booster-booster lagi ya, walaupun mutasinya berubah-berubah gitu, dokter. Eh, kita ini masih perlu penelitian. Apakah kalau virusnya berubah, maka kita perlu membuat sel dendritik dan dikenalkan dengan antigen dari virus yang baru bermutasi misalnya. Tetapi untuk satu varian itu harusnya dia bisa melindungi jauh lebih lama daripada vaksin yang berbasis virus atau vaksin konvensional. Karena ini sifatnya imunitas seluler. Seperti kita tahu bahwa sel di tubuh kita itu akan bisa berkembang, ya, membelah diri dari satu menjadi dua jadi empat, begitu. Nah, tentunya ini akan berlangsung lama gitu. Karena nanti dia akan ada yang baru lagi, ada yang baru lagi selnya. Ada fenomena yang menggembirakan di mana relawan vaksin Nusantara fase 2 ini, uji klinis fase 2 ini, setelah kita follow up pada waktu virus COVID varian Delta ini menyerang kita, itu yang terkena hanya sedikit dan derajatnya juga ringan gitu. Okay. Nah ini perlu penelitian atau pengamatan yang lebih lama. Oke. Saya kira itu. Ya, dokter. Nanti kalau kita sudah divaksin, apakah kita nanti dapat sertifikat seperti yang vaksin lainnya, dokter ya? Dan kita bisa gunakan itu misalnya kita traveling keluar, karena kan sekarang apa-apa harus ada sertifikatnya, dokter ya? Ya. Untuk vaksin Nusantara ini, untuk relawan yang kemarin, yang uji klinis fase 2, ya, itu kan mereka kita tidak anjurkan untuk divaksin vaksin konvensional. Ya. Sehingga banyak dari mereka itu kita buat surat keterangan. Namanya surat keterangan vaksin, karena apa? Karena kita belum bisa berintegrasi dengan Peduli Lindungi. Jadi yang divaksin dengan vaksin Nusantara untuk saat ini memang tidak ada namanya sertifikat vaksin COVID-19. Jadi kita berikan surat keterangan vaksin namanya. Oke, dokter. Di situ menyatakan bahwa mengikuti uji klinis dan sudah dilakukan vaksin Nusantara pada tanggal sekian gitu. Nah, apabila mau ke luar negeri, kita buat dalam bahasa Inggris. Dan sampai saat ini kami belum mendapatkan laporan bahwa ini menjadi suatu hambatan. Artinya mereka pergi naik pesawat ya bisa dipakai gitu. Ya. Artinya sudah diakui ya dokter ya bahwa orang yang sudah divaksin Nusantara dengan surat itu diterima boleh melakukan kegiatan-kegiatan sebagaimana layaknya masyarakat umum ya dokter ya. Ya, namun demikian diakui atau tidaknya saya kira belum bisa disebut diakui, tetapi dari pengalaman kita dengan memberikan surat itu bisa dipakai untuk misalnya masuk mall, kemudian naik kereta, kemudian naik pesawat gitu, bisa dipakai. Oke dokter. Nah dokter, gimana caranya mendaftar vaksin Nusantara nanti ke depan kalau vaksinnya sudah firm dokter? Saya kira kalau udah uji klinis ini memberikan hasil yang baik, yang menggembirakan, tentunya semua yang ingin pelayanan vaksin ini
bisa mendapatkannya. Jadi nanti setelah ada harganya dan nanti bisa diberikan pelayanan vaksin ini. Dan mungkin awal-awal tentunya dimulai di RSPAD dulu. Nah, nanti dokter, kalau misalnya sudah jadi, apakah misalnya antusiasnya kan sudah tinggi sekali. Apakah kita nih, kayak misalnya di GBI Kebon Siri, di Wednesday Bible Wisdom ini, pengen gitu dokter, kita dengan kelompok kita gitu, terus divaksin, apakah itu bisa dokter? Saya kira bisa saja. Bisa saja. Cuma untuk penelitian memang sudah tidak bisa. Sudah close ya dokter ya? Nah, untuk penelitian ya. Nanti setelah selesai ada hasil dari penelitian ini, dan hasilnya baik, dan kita udah buka untuk pelayanan terhadap pasien atau terhadap pasien umum, itu kita pasti bisa diajak kerjasama seperti itu. Mantap dokter. Teman-teman Wisdomers, nanti kita bisa melakukan vaksin Nusantara bersama-sama. Terima kasih dokter. Dokter, ini di luar dari ini, apakah ini sebenarnya sama seperti stem cell yang dulu pernah hits itu ya dokter ya? Stem cell lain lagi ya. Kalau stem cell seperti kita ketahui itu diambil kebanyakan dari tali pusat. Memang ada stem cell yang diambil dari sel lemak tubuh kita, ada juga itu dibuat stem cell. Tetapi stem cell itu kan tujuannya untuk regenerasi. Ya, untuk regenerasi. Jadi memperbaiki sel yang rusak ya. Tetapi kita itu berbeda. Kita adalah mengambil sistem, menyiapkan sistem pertahanan tubuh kita, imunitas seluler. Jadi kalau seperti dalam suatu negara, melatih tentaranya lah. Jadi apabila ada serangan dari luar, tentaranya sudah siap. Dia sudah bisa mengenali musuhnya seperti itu, dan dia bisa melawan. Karena dia sudah siap. Oke. Nah, ini kita udah panjang lebar dijelaskan oleh dokter. Terima kasih banyak waktunya dokter. Salam juga buat teman-teman di tim, Dokter Terawan juga. Pastinya apa yang ditayangkan ini bisa jadi berkat bagi kita semua yang menontonnya. Terima kasih sekali lagi dokter. Teman-teman Wisdomers, jangan lupa setiap hari kita sisipkan doa kita buat Dokter Joni, Dokter Terawan, dan tim yang ada supaya vaksin Nusantara ini bisa berlanjut dengan baik. Terima kasih buat waktunya semuanya. Dokter Joni, terima kasih. Kita akan ketemu lagi nanti dokter. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Nah Pak Bro, wah tadi Dokter Joni sudah menjelaskan secara jelas Pak Bro. Wow, ini keren banget ya Pak Bro ya. Keren ya. Yang saya membuat saya rasa nasionalis saya muncul menggebu-gebu gitu. Kayak lagi denger pidatonya Bung Tomo sama Bung Karno gitu. Ini jadi semangat ya Pak Bro ya. Semangat Pak Bro. Ini konsep ini originalnya dari anak bangsa Pak Bro. Ya. Artinya Pak Bro, bahwa Indonesia punya peran penting ya Pak Bro. Bagaimana Tuhan sudah menyiapkan. Saya jadi ingat gerakan dari timur ke barat Pak. Ya. Gimana Pak Bro? Ya, bahwa di akhir zaman itu adalah kaki Dian itu dari timur ke barat. Dan negara yang diyakini Pak Bro bahwa nanti akan menjadi negara terakhir sebelum kaki Dian itu pindah ke tanah perjanjian adalah Indonesia loh Pak Bro. Step terakhirnya Pak Bro ya, itu Indonesia. Jadi setelah dari Yerusalem berputar kan Pak Bro, kan kita terima semua ini kan dari barat sebetulnya. Pengajaran-pengajaran barat kan. Lalu abis itu pergi ke Korea kan Pak Bro. China berkembang. Nah, diyakini yang terakhir itu Indonesia. Dan ini ngomong bukan kita loh Pak Bro, ini ngomong orang Korea. Bahwa api doa terakhir sebelum kembali itu nanti ke tanah perjanjian, itu akan mampir terakhir di Indonesia. Bahkan ini pernah dinubuatkan sama Pastor Rick Riding, Pak Bro. Beliau pernah mengatakan, udah agak lama sekali, saya lupa 2016 atau 15, mengatakan bahwa
Dia itu melihat sebuah penglihatan, ada sekumpulan binatang tuh lewat. Yang pertama tuh onta. Waktu onta berjalan, itu semuanya, debunya naik dan itu menggoncang situasi dunia. Dia mengatakan bahwa onta itu China. Nah, kita kan tahu Pak Bro, sudah bahas lama ya, bahwa China tiba-tiba, yang tadinya kan memang suka kopi itu Pak Bro, mengkopi, meniru gitu, naik. Dan yang kedua, dia melihat kuda hitam. Itu lari lebih kencang lagi. Dia bilang, itu Korea katanya. Dan Korea juga tiba-tiba loh Pak Bro. Tapi setelah itu semua silent. Tiba-tiba dia melihat ada gajah besar. Dia lambat sekali Pak Bro, tapi begitu jalan, dia itu kakinya membuat sebuah kegoncangan dan bergetarlah bumi. Dan dia tuh mengatakan bahwa itu Indonesia. Ya waktu dengar begitu semuanya tercengang sama antara percaya nggak percaya. Ini kondisinya juga hari itu kan kondisi tahu sendiri Pak Bro. Iya. Tapi yang terjadi adalah kita masalah internal, masalah pergantian, masalah pilpres rame kan Pak Bro. Tapi tiba-tiba kita mendengar hari ini nih. Dari timur ke barat, kegerakan rohani sudah kelihatan di depan mata ini. Tapi kan nggak mungkin cuma rohani dong hari-hari ini, harus ada kegerakan fisiknya. Apa itu? Kelihatan kalau Jepang sudah kelihatan, produk-produknya ada, China ada, pembangunannya ada. Yang namanya Korea, pembangunannya ada. Dia mengekspor yang namanya boy band, girl band, K-pop, itu sampai sedunia Pak Bro. Iya. Itu orang barat kalah itu semuanya. Penjualan tertinggi dari mereka. Nah, saya lagi menunggu waktu itu. Betul, kerohanian itu semuanya Indonesia luar biasa, menjadi tuan rumah berkali-kali dalam acara-acara seminar-seminar besar, kegerakan-kegerakan besar, seperti Empower 21. Tapi saya nggak melihat yang namanya bentuk fisik produk-produk dari anak bangsa yang akan mendunia. Gitu. Saya tunggu waktu itu acara-acara olahraga besar, Pak Bro. Siapa tahu muncul di sana kan. Produk-produk otomotif atau produk-produk elektronik, nggak juga apa gitu, atau produk hasil bumi. Tapi mendengar yang tadi, saya tahu ini berpeluang Pak Bro. Ini menjadi sebuah hal yang akan membawa nama bangsa. Jadi semangat nih Pak Bro. Kalau kaki yang ngomong tuh orang Korea loh, kaki diannya terakhir Indonesia. Dan Pastor Riding ini betul-betul seorang yang dipakai Tuhan dari tanah perjanjian beliau. Artinya bukan hanya nama Indonesia, tapi nama Tuhan dipermuliakan ya Pak Bro ya? Iya, karena kalau kegerakan, itu kan ditulis dalam kitab Markus terakhir. Bahwa kegerakan itu akan terakhir nanti bukan dari barat ke timur, tapi timur ke barat. Nah, kita nanti akan bahas Pak Bro. Nanti dalam seri ke depan nih, kita akan dedicate untuk bahas mengenai bagaimana melihat yang namanya timur tuh buktinya apa. Karena kalau mengacu kata timur, New Zealand merasa dia nomor 1 dong. Australia juga timur dong. Papua Nugini juga lebih timur daripada kita. Tapi kita akan bahas lah kapan-kapan nanti dalam next sesi ya Pak Bro ya. Janji ya Pak Bro ya. Oh iya, dibahas nanti. Indonesia. Sip. Ini kan ada hubungannya sama Amanat Agung Ujung Bumi itu kan ya Pak Bro ya. Pak Bro, saya tuh merasa bahwa kita harus buka mata, buka telinga. Sebetulnya ada, cuma mata kita tuh diisi dengan gambaran-gambaran tentang hal-hal yang negara-negara maju yang notabene kita berpikir tuh negatif thinking. Saya nggak mampu, kita ini kurang mampu segala macam. Tapi nggak begitu loh Pak Bro. Indonesia menurut saya mengambil bagian dalam urusan-urusan peristiwa akhir zaman. Yang pertama anggaplah ini berpeluang besar Pak Bro. Terutama kalau kita lihat kan ini bukan yang baru loh Pak Bro. Iya. Ini kan sudah ada dari tahun 2015 kan katanya beliau ya. Nah itu yang saya terkagum-kagum Pak Bro. 2015 dan mereka memulainya untuk cancer ya Pak Bro ya. Iya. Dengan itu saya dengar loh Pak Bro. Iya. Bahwa katanya kalau cancer itu kita bisa diambil darah kita, kemudian dikenalkan darah itu dengan antigen, itu cancer, antigennya cancer, dimasukkan lagi untuk bisa cure. Cuma Pak Bro, saya tahu ini sudah lama. Teman saya pernah cerita pernah ngalamin ini Pak Bro. Tapi harganya nggak kira-kira Pak Bro. Hitungannya ratusan Pak Bro. Tapi kalau nanti sudah menjadi mes, apalagi kan kemarin Dr. Joni udah cerita kalau nanti semua barang-barangnya, penyupportnya dari lokal, harganya akan pasti murah ya Pak? Oh ya pasti, tapi kan itu butuh waktu pasti Pak Bro. Ya. Jadi yang pertama itu, ini barang sudah lama. Konsepnya kita sudah dapat kan? Idenya dapat kan Pak Bro? Ya.
ide kan nggak gampang. Sebenarnya ide, yang penting kan idenya. Sudah ada, berarti ini saya pikir ini luar biasa. Kedua, Pak Bro, kan waktu itu di awal yang lalu Pak Bro bicara mengenai 404 tuh. Ya. Dari mana tuh? Ya. Itu kan ada kaitannya sama satu dewan besar, institusi besar dunia yang bicara mengenai nuklir, Pak Bro. Nah, apa urusannya? Nanti pokoknya kita bahas lah. Komit ya, janji Pak. Pak Bro, kulik tadi bertanya ya. Iya, iya. Pak Bro, ini bocoran dikit aja. Soal nuklir, Pak Bro, Indonesia sudah lama. Bukan bentuknya nuklir beneran. Kita bikin apa? PLTN juga banyak dikomplain, takut bocor kan? Ya, Rusia bocor tuh, Chernobyl ya waktu itu ya. Ya. India juga pernah bocor. Tapi dalam bentuk materi-materi yang namanya uranium. Ini nggak ada bendanya Pak Bro. Ini adalah sejarah tanah Jawa. Nah ini Pak Bro, apa namanya? Kan tadi Pak Bro udah janji mau ngebahasnya nanti. Jadi ya, bahasnya yang jelas Pak Bro. Nah nanti kita dikasih bola tanggung gini ntar nggak bisa tidur loh Pak Bro. Mikirin dulu. Nggak apa-apa, justru tujuan kita kan satu. Bola tanggung itu membuat orang berpikir. Karena gini, yang tadi Dr. Joni katakan, saya nyimak terus tuh Pak Bro. Ini kan berpikir konsep ide. Nyari ide itu orang pikir, ini kan cuma mikir aja sambil tidur juga bisa. Enggak, ide itu yang susah loh Pak Bro. Kita akan bahas nanti. Saya merasa Indonesia ini ada saatnya nih. Ini kok seperti ada naga-naga sudah mulai bau-baunya sudah berasa nih Pak Bro. Nah Pak Bro, kan bangsa kita tuh Pak Bro terkenal dengan dijajah sekian lama. Nah itu kan merubah mental kita ya Pak Bro. Mungkin ini itu saatnya masalahnya. Pak Bro ya. Itu masalahnya. Titik balik kita ya Pak Bro ya. Bagaimana Tuhan akan membuka berkat luar biasa buat bangsa kita ini kalau kitanya semua udah siap ya Pak Bro ya. Ya, betul. Ini saya juga tadi bertanya, ada yang pesen Turki katanya. Tapi katanya bentuknya kan ini sambil kita ngobrol hari ini kan rame nih di media massa nih, termasuk di Komisi 7 apa DPR kan. Betul. Ini pesanan dari pemerintah kepada pemerintah, swasta kepada pemerintah, atau sebuah pernyataan bahwa begitu jadi kami siap nampung. Nah, gitu ini belum jelas sih Pak Bro. Iya. Kalau jadi sudah ngomong kan. Iya. Saya kok lihat kenapa Turki ya, kenapa nggak bangsa lain ya? Wah. Dari 5,2 ke 5,5 ya? Betul, ternyata lebih besar dari data yang saya baca di mass media, Pak. Ini menarik, Pak. Satu, Turki itu kan negaranya PB, presiden baru. Pak Bro, kalau pergi ke PL, itu Israel itu PL. Gitu. Ya. Tapi kalau yang namanya, Pak Bro, kalau mau bahas PB, Turki, 7 gereja di mana? Kita Wahyu, Turki. Ya, kalau kita melihat, ini menarik Pak Bro. Jadi gini, satu, Alkitab kita tuh membahas soal Turki banyak banget sebetulnya. Yang kedua adalah, Turki ini adalah negara di mana Ottoman kan Pak Bro? Masih Ottoman ya. Itu kekhalifahan terakhir kan di situ. Yang akhirnya dikalahkan oleh Inggris dan menyerahkan kekuasaannya kepada Inggris kasih kepada Israel kan gitu. Ya. Jadi kenapa Turki? Saya lagi tarik garis. Iya, kita ini Turki adalah diyakini sebagai pemegang kekuatan terakhir sebelum Inggris mengalahkan. Dan diyakini beberapa pihak meyakini, termasuk ada bagian dari rekan-rekan saya orang Kristen juga percaya bahwa Turki ini akan menjadi salah satu negara yang akan nanti memunculkan tokoh-tokoh akhir zaman. Bahkan ada yang bahkan terang-terangan mengatakan jangan-jangan antikris dari sana lagi. Wow. Ya kan ini biasa lah. Cuma saya nggak akan ngomong ke sana lah. Iya, dikit-dikit ke sana lagi. Yeah. Cuma ini Turki penting. Satu adalah karena dia PB ada di sana, Pak Bro. Yang kedua, Turki, Yeskiel sudah pernah cerita 38, dia akan join sama Rusia untuk menjadi negara Raja Utara. Yeah. Ketiga, Turki adalah pusat pemerintahan terakhir sebelum Inggris mengalahkan. Jadi urusannya sama Israel ini deket-deket terus. Nah, kok tiba-tiba kok Turki bisa minta ke kita? Sputnik 5 ada. India juga ada. Yeah. Dan kalau mau ke Eropa juga untuk masalah kesehatan, Eropa bisa kasih kok kepada Turki.
Yeah. Turki kan film-film Turki banyak loh Pak Bro, ya toh. Wajahnya wajah Eropa, tapi kan kalau beli film Turki lebih murah Pak Bro. Ya, betul. Jadi masalah geopolitik ini menurut saya ada yang harus dicermati. Nah, ini pentingnya kita sekarang mulai harus berdoa. Nah, salah satu yang kalau kita lihat, Erdogan, ini kan adalah presiden seumur hidup. De facto ya. Ada 3 kan. Yang seumur hidup itu ada 3. Vladimir Putin, Xi Jinping, ini sudah sah, kalau yang ini sudah sah ini. Ini de facto de jure. Kalau yang Erdogan itu baru de factonya. De jure-nya belum. Kalau Putin de facto setengah de jure itu udah. Dan itu 3 itu saya lihat kenapa arahnya ke Indonesia ya? Kan kita ini dianggap sebagai newbie lah. Anak baru kan. Tapi ini harus didoakan Pak Bro. Nah ini yang menarik kan, dia punya hubungan yang sangat akrab loh Pak Bro kan dengan Rusia ya. Dan Rusia menawarkan banyak vaksin, mereka juga punya. Lalu kenapa melihat Indonesia? Kayak seolah-olah mau menarik Indonesia, seolah-olah dia tahu betapa pentingnya peran Indonesia pada akhir zaman ya Pak Bro. Mungkin karena kita lebih jujur Pak Bro. Karena ingat, Sputnik V, Sputnik 5, ya, mau bilang 5, Sputnik 5 dari Gemalya, dari Rusia, vaksin Sputnik V dari Gemalya Rusia, itu kan tahun lalu, Pak Bro pernah dengar dong, kita pernah ngomong juga di WBW, pernah men-skip uji klinis ketiga. Kan waktu jadi cerita yang pertama itu kan kepada binatang dulu, gitu. Kedua baru manusia, atau nanti manusia lebih luas lagi dari berbagai macam tipikal orang. Itu yang namanya Gemalya Sputnik V itu melengkap yang nomor 3. Ketahuan lagi Pak Bro. Makanya dia cancel, dia bikin lagi. Mungkin Turki lebih cocok sama kita. Kenapa? Kita ini jujur. Kalau tadi yang Dr. Joni sampaikan satu persatu, dan beliau jelas katakan bahwa ini adalah WHO Emergency Authorization. Kan untuk menjadi lengkap harus panjang ya Pak Bro. Jadi ini yang kelihatannya menurut saya Pak Bro, saya nggak menuduh nih Pak Bro ya. Kok doanya mungkin belum terarah ke sana. Jadi arahnya adalah apa yang Tuhan mau buat supaya Indonesia berkiprah di waktu akhir zaman. Nah ini Pak Bro. Kapan lagi kita menjadi aktor peserta di acara akhir zaman? Kan harus masuk. Jangan cuma rohani doang, semuanya harus masuk. Betul. Mungkin ini saatnya. Cuma mungkin yang doanya kurang Pak Bro. Di WBW lebih banyak doain internal pemerintah ya, kita doa. Nah, Pak Bro bertugas nih memasukkan topik doa ini. Nah Pak Bro, kalau tadi mendengarkan kembali dari penjelasan Dr. Joni bahwa ini diambil dari tubuh kita sendiri dan akhirnya dimasukkan kembali kepada tubuh kita, artinya tubuh kita punya kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Gitu ya Pak Bro ya? Self healing ya. Self healing benar Pak Bro. Yang namanya New Age Movement itu menganggap bahwa manusia itu bisa self healing. Mereka lupa bahwa kita memang bisa self healing. Tadi gimana sih penjelasannya? Nggak bertentangan sama firman Tuhan tuh. Dr. Joni sudah bilang tadi bahwa yang namanya darah diambil, dipisahkan darah putih sama darah merahnya. Yang putih diambil monosit, masih ingat nggak monosit? Monosit namanya. Kemudian dari situ dibentuk menjadi dendritik. Gitu. Kemudian itu diperkenalkan kepada antigen. Antigen itu adalah benda asing yang masuk yang bisa merusak tubuh itu. Tapi saya tuh kaget sekali, ternyata antigen itu diambil dari bakteri rekombinan. Bukan virus. Saya pikir itu dikenalkan dengan virus, habis tahu, oh ini musuh saya nih. Dia bangkit untuk dia bisa nanti mengalahkan. Ternyata itu enggak loh Pak Bro. Itu adalah diperkenalkan kepada antigennya diambil dari bakteri. Saya bingung. Jadi bakterinya diserupakan dengan antigen virus corona, terus tiba-tiba sel tadi, dendritik tadi merasa bahwa, oh ini musuh saya. Hebat banget ya sel kita itu ya. Diperkenalkan, dan dia tadi bilang, ada 3 jenis imun itu kan, ada 3.
Satu yang namanya T, sel T itu loh, yang bisa langsung memakan musuhnya. Kedua, mengingat kalau nanti musuhnya sudah kalah datang lagi. Yang ketiga saya adalah mengenai yang bisa membantu mempertahankan daya imun tubuh. Saya mikir, ini sel jago banget ya. Betul. Programnya melebihi software loh Pak Bro. Nah, Pak Bro, ini ada ayatnya nggak sih Pak Bro? Yang Tuhan tuh menciptakan kita dengan luar biasa dan akhirnya tadi kembali kepada self healing tadi Pak Bro. Ada yang pertama Pak Bro, kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Segambar dan serupa. Tubuh kita ini ternyata bisa melihat, menyikapi, bertahan. Sel kita kan bisa regenerasi, Pak Bro. Kalau kita luka bisa sembuh kan? Nah, ternyata itu yang mata kita bisa lihat. Kalau kita luka bisa sembuh, mata bisa lihat. Yang dalam tubuh kita yang kalau kita tidur bisa diperbarui. Katanya sel bisa membelah sekian kali dalam seumur hidup kita. Manusia itu katanya bisa mencapai usia 125 tahun itu biasa. Nah, dari sini saya bisa melihat bahwa luar biasa loh. Makanya tubuh kita ini jangan dipakai dengan hal-hal yang tanda kutip menurunkan kualitas itu. Tuhan sudah kasih loh Pak Bro. Segambar dan serupa dengan Tuhan. Wow. Dikasih kena dosa aja, turun kemampuannya, efikasinya keren ya. Turun, masih bisa untuk membelah selnya, regenerasi, dan bisa bayangkan itu bakteri diserupakan dengan virus aja dia bisa baca loh, nggak perlu virus beneran loh. Iya. Jadi saya ngeliat Pak Bro datang dengan baju Pak Bro cukup loh, nggak usah Pak Bro datang loh. Hebat ya Pak Bro ya. Iya. Proses ini kan dia tidak menginjekkan virus ke dalam tubuh kita, jadi di luar kita masih clean ya Pak Bro ya. Clean. Saya geleng-geleng kepala. Tapi oke lah, ini sudah jelas, kita juga bukan dari medis Pak Bro, nakes ya. Nanti diulang-ulang lagi saja para pendengar pemirsa Wisdomer, diulang-ulang lagi, diambil kata per kata gitu ya. Nah, tentu saja Dr. Joni juga sudah ngobrol sebelumnya kan pernah ngobrol juga. Dan ada hal-hal yang luar biasa lah. Jadi kalau Bapak Ibu memberikan nilai yang tadi disampaikan itu 8, sebetulnya terjadi 9 kali Pak Bro. Nah Pak Bro, saya ngucap syukur banget ya. GBI Kebon Siri, Wednesday Bible Wisdom dapat kesempatan. Karena berita yang disampaikan oleh Dr. Joni, saya juga baru dengar beberapa. Ada pembaruan, ada news yang baru gitu ya Pak Bro ya, di deliver. Update terbarunya ya. Terbarunya. Dan yang syutingnya sampai tengah malam Pak Bro. Oh gitu ya? Aduh, sampai tengah malam Pak Bro. Ya tapi ya kalau di sini lampu nyala semua, saya nggak tahu nih gelap apa nggak di luar. Tapi kita buat yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan ya Pak Bro ya. Nah, amin. Pesan terakhir Pak Bro untuk menutup sesi ini Pak Bro. Ayo sama-sama berdoa, sisipkan untuk ini bisa berjalan. Bukan untuk hal apa-apa, ini adalah untuk anugerah Tuhan kepada kita sebagai sebuah bangsa. Pak Bro masih banyak lagi merek-merek lain kan, ada yang merah putih, ya toh. Saya dukunglah semuanya. Intinya begini, ayo kita kerjakan apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita berdoa, minimal kita berdoa untuk ini. Biarlah hikmat Tuhan diberikan, dan yang paling repot penerapannya nanti Pak Bro di lapangan kan seringkali ada misalah segala macam ya. Itu kan risiko-risiko. Nah, kita berdoa dari sekarang. Jadi itu saja Pak Bro. Tambahkan dalam list doa kita. Nah, itu aja. Kita berdoa juga supaya tidak ada human error ya Pak Bro ya dalam diminimalisir, kalaupun ada disingkapkan sama Tuhan segera. Amin. Jadi tidak akan memberikan kerusakan dampak yang besar. Pak Bro, terima kasih banyak buat sesi-sesi. Sama-sama. Waktu yang begitu luar biasa. Dr. Joni, terima kasih buat pencerahannya. Dr. Joni, terima kasih. Terima kasih buat semuanya. Nah, Wisdomers, pesan kami, mari kita terus berdoa, karena doa sanggup mengawal dan mengubahkan sesuatu menjadi lebih baik. Nah,
sebelum kita menuntaskan ini, saya mengingatkan Pak Bro, jangan lupa kita membahas 404 not found ya Pak Bro ya. Janji loh Pak Bro. Minggu depan ya. Minggu depan ya. Oke, Wisdomers, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Wisdomers yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya Tuhan Yesus, Wisdomers, yang sanggup menghapuskan segala pelanggaran kita dan segala dosa kita. Untuk itu, kami mengundang saat ini, bukalah hati kita untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami adalah manusia yang berdosa, penuh dengan pelanggaran. Bahkan kami seharusnya mati, Tuhan. Tetapi saat ini, Tuhan, dengan sadar kami mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah menghapuskan dosa kami. Dan Engkau telah mencatatkan nama kami di dalam buku kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah mengikuti Wednesday Bible Wisdom pada hari ini. Kami mengajak Anda untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan dalam acara Kul Menyembah via Zoom setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Berikut adalah informasi meeting ID dan password Zoom. Ibadah minggu tetap dapat Anda ikuti secara online melalui YouTube channel GBI Kebon Siri. Untuk ibadah online minggu ini, pada hari Minggu, tanggal 12 September 2021, ibadah akan dimulai pukul 6 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Riza Solihin. Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kami kembali mengajak Anda mengikuti GBI Kebon Siri Wednesday Bible Wisdom pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021, pukul 6 pagi dengan tema 404 File Not Found bersama Aruna Wiryolukito dan host Vino Pramudito. Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Persembahan umum, syukur, dan persepuluhan dapat Anda berikan melalui QR Code berikut ini. Scan QR Code yang tertera di layar dan langkah selanjutnya dapat mengikuti proses yang tertera di aplikasi e-payment Anda. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, persepuluhan, diakonia, dan bantuan COVID-19 dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Untuk pelayanan baptisan, dapat mendaftarkan diri di nomor call center berikut ini. GBI Kebon Siri menyalurkan bantuan bagi mereka yang terpapar COVID-19 berupa vitamin dan obat-obatan kepada pengerja dan jemaat. Juga bantuan diberikan kepada anak-anak dan pengurus panti asuhan Bukit Karmel, serta membagikan nasi box kepada anak jalanan, pemulung, pengamen, dan ojek online yang mengalami dampak dari COVID-19. Terima kasih untuk setiap bantuan dan persembahan dari Bapak, Ibu, Saudara. Demikianlah News Flash hari ini. Tuhan Yesus memberkati.